Ini tanda wakaf. Tanda-tanda seperti ini, dan ini bertebaran di sepanjang Al-Quran. Ada tanda yang mengharuskan kita untuk berhenti membaca, ada pula tanda yang melarang kita untuk berhenti. Namun sebelum itu, ada aturan yang wajib kita ketahui berkenaan dengan tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Aturan yang menjadi rambu-rambu kita lah, agar bacaan kita sesuai dengan standar tartil. Bahkan Sayyidina Ali mendefinisikan tartil itu dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, yaitu membaguskan huruf serta paham dengan hukum-hukum wakaf. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum wakaf dan ibtida, dimulai dengan hal ihwal wakaf. Ada 4 keadaan berkaitan dengan hukum wakaf. Pertama, disebut dengan wakaf ikhtibari. Sesuai dengan namanya, ikhtibari, ujian. Tujuannya untuk melatih atau menguji seorang murid bagaimana cara mewakafkan jika sewaktu-waktu ingin berhenti mendadak, atau ketika seorang guru yang sedang menguji muridnya. Dan yang kedua, wakaf intizari. Kalau ini berhenti membaca untuk jam'ul qiraah atau mengumpulkan macam-macam qiraah karena ragamnya riwayat. Dan ini berlaku hanya untuk pembaca Al-Quran yang belajar qiraah saba' atau qiraah asyar. Ketiga, wakaf idtirari, berhenti karena terpaksa. Misalnya kehabisan nafas, batuk, lupa ayatnya, dan hal-hal darurat lainnya. Dan yang keempat disebut dengan wakaf ikhtiyari, yaitu berhenti secara sengaja untuk mengambil nafas. Tidak ada sebab-sebab seperti sebelumnya. Mayoritas ulama membagi wakaf ikhtiyari menjadi 5 bagian. Yang pertama wakaf tam, ini wakaf yang sempurna. Maknanya wakaf pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna. Jadi tidak ada kaitannya dengan redaksi pembicaraan setelahnya. Yang kedua ada wakaf kafi, ini wakaf yang cukup, yakni wakaf pada akhir kalam yang sudah sempurna, tapi masih ada kaitan makna. Yang ketiga ada wakaf hasan, ini wakaf yang baik. Berbeda dengan kafi, pada hasan masih ada kaitan dari segi makna maupun lafaz. Artinya, lafaz sesudahnya itu masih menjadi sifat atau badal atau ma'tuf dan semisalnya. Contoh, alhamdulillah, kemudian diulangi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini wakaf hasan. Wakaf qabih, ini wakaf yang jelek, wakaf yang buruk banget, yakni wakaf yang pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya, baik dari sisi lafaz maupun makna, karena wakaf tersebut dapat mengurangi bahkan bisa merubah makna dari ayat itu. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kemudian kita wakaf pada ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Maknanya cacat. Karena kalau diartikan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Kemudian wakaf pada ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah diartikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Yang terakhir, yang kelima ada akbahul wakfi. Akbahul wakfi itu wakaf yang paling jelek. Kalau tadi wakaf qabih, wakaf jelek, ya gini akbah paling jelek. Ini kalau misal wakaf di situ bisa mengakibatkan rusak maknanya, bahkan melenceng isi dari kandungan Al-Quran. Terus apalagi kalau misal pembaca Al-Quran itu tahu maknanya dan dengan sengaja, maka hukumnya haram. Apalagi kalau misal disertai dengan i'tikad, kalau itu betul dalam hatinya, maka tentu bisa menjadi kufur. Oke, sebagai contohnya di akbahul wakfi ini ada kalimat atau ayat itu ya, kemudian wakaf di situ. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilah, yang artinya tidak ada Tuhan
Atau ada firman Allah, wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Wakofnya di wallahu la yahdi, yang artinya Allah tidak memberi petunjuk. Para ulama merumuskan tanda-tanda wakaf untuk mempermudah para pembaca yang tidak menguasai bahasa Arab. Ya biar gampang dan gak pusing mau berhenti di mana dan mulai dari mana. Cukup ikuti rumusnya aja. Meskipun begitu, kita mesti tahu rumus atau tanda wakaf yang dirumuskan ulama itu maksudnya apa aja. Oke teman-teman, berikut maksud dari rumus-rumus wakaf yang populer dalam beberapa mushaf, baik cetakan standar Indonesia maupun cetakan Timur Tengah. Yang pertama ada rumus wakaf lazim, al-waqful lazim. Ini biasanya ditandai dengan adanya mim kecil ya di atas ayat. Di atas ayat itu dibubuhkan tanda mim. Mimnya yang ekornya ke samping ya, bukan ekor yang ke bawah. Artinya itu wajib atau harus berhenti. Lazim itu artinya wajib atau harus. Kemudian jika kita mewasolkan bacaannya, maka akan berubah makna. Jadi nggak boleh diterusin bacaannya, harus berhenti di sana. Contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dan di beberapa ayat yang lain, teman-teman bisa cari ya. Kalau misal ada mim seperti ini, maka wajib berhenti di ayat tersebut. Yang kedua, rumus wakaf yang ditandai dengan qaf lam. Qaf lam itu artinya teman-teman adalah al-waqfu aula. Artinya wakaf lebih baik, wakaf lebih baik, lebih utama untuk berhenti di sana. Tapi masih diperbolehkan untuk wasol. Bila diwasolkan, maka kalam atau pembicaraannya dapat dipahami. Akan tetapi jika diwakafkan, maknanya akan lebih mudah dipahami. Jadi makanya disebut dengan al-waqfu aula, lebih baik berhenti di sana. Contoh masih dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Qaf lam, berhenti, kita berhenti di situ. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Selanjutnya rumus wakaf berupa huruf jim. Itu singkatan dari jaiz, namanya waqful jaiz. Jaiz artinya diperbolehkan, boleh-boleh aja. Kalau lebih diartikan lagi, jaiz itu mau berhenti silakan, terus juga nggak apa-apa. Artinya mau berhenti maupun tidak berhenti, wakaf di sana atau tidak wakaf di sana, itu kondisinya sama aja. Contoh, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, selanjutnya ada al-waslu aula. Ini ditandai dengan shad dan lam digabung. Shad lam itu maknanya adalah al-waslu aula. Kebalikan dari al-waqfu aula. Kalau al-waslu aula berarti lebih baik untuk diteruskan bacaannya. Jadi disarankan untuk dilanjutkan bacaannya. Kalaupun berhenti di situ nggak masalah. Tapi disarankan untuk melanjutkan bacaan. Jadi lebih baik lanjut. Ya, tidak diwakafkan, tidak disarankan untuk diwakaf di sana. Oke, contohnya ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Boleh berhenti di situ karena ada shad lam. Tidak langsung dari ayat selanjutnya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu
muhtadin. Kalaupun nafasnya kuat, teman-teman mau baca wasol semuanya tidak wakaf di bil huda, silakan, tidak masalah. Nomor 5, ini ada tanda la. La itu bahasa Arab basic artinya tidak boleh. Dalam artian di sini maknanya adalah la waqfa fi. Artinya tidak ada wakaf di sini. Gak boleh berhenti di situ. Dilarang berhenti. Gak ada wakaf di sana. Gitu ya. Jadi dilarang berhenti. Kecuali memang dalam keadaan terpaksa. Atau kecuali jika memang tanda tersebut ada di akhir ayat. Kalau di akhir ayat, kasusnya beda lagi. Jadi nggak apa-apa. Meskipun ada tanda la-nya, tanda la di akhir ayat itu, kita boleh berhenti di sana. Contoh, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ya teman-teman, yang terakhir yang keenam, ada rumus wakaf namanya wakaf mu'anaqah. Rumus wakaf mu'anaqah. Wakaf mu'anaqah ditandai dengan titik 3 dan jaraknya berdekatan antara titik 3 yang pertama dengan titik 3 yang kedua. Nah, ini boleh berhenti di salah satu dari titik 3. Nggak boleh berhenti di dua-duanya. Dan boleh untuk tidak berhenti di keduanya. Gitu ya. Saya ulangi. Mu'anaqah atau tanda wakaf yang titik 3 itu kita boleh berhenti di salah satunya, nggak boleh berhenti di keduanya, dan boleh tidak berhenti di keduanya. Oke? Contoh di surah Al-Baqarah juga di awal-awal. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kita berhenti di mu'anaqah yang kedua. Kita juga boleh berhenti di mu'anaqah atau titik 3 yang pertama. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh juga kita nggak berhenti sama sekali di antara dua titik itu, tidak berhenti bacanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Biar lebih gampang, ini ringkasan rumus wakaf. Yang pertama, rumus wakaf lazim. Ini tandanya mim, maksudnya adalah wajib berhenti. Kemudian waqful aula, qaf lam, itu lebih baik berhenti. Kalau jaiz, tandanya jim, itu sama aja. Kemudian tanda shad lam namanya waslu aula, al-waslu aula, lebih baik lanjut. Kemudian ada la, ini la waqfa fi, tidak boleh berhenti. Dan mu'anaqah yang titik 3 berhenti di salah satu atau tidak sama sekali. Baik teman-teman, segitu dulu pembahasan wakaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.